Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat wal ummahat, saudariku kaum muslimah yang semoga senantiasa Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para akhwat ummahat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kajian kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap wanita muslimah, yaitu tentang bagaimana caranya menjadi wanita yang terbaik. Tentunya wanita yang terbaik di sini adalah wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Ini tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, yakni untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berbicara wanita yang terbaik itu seperti apa? Atau wanita terbaik itu wanita terbaik menurut siapa? Maka seorang wanita muslimah hendaknya dia berupaya untuk menjadi wanita yang terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita terbaik sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tema bagaimana cara menjadi wanita terbaik ini perlu kita? Di antara sebabnya, para akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah, kita bisa melihat betapa derasnya serangan muncul kepada kaum muslimin untuk memalingkan mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berbagai macam propaganda yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan wanita-wanita muslimah dari syariat Allah. Mereka mempropagandakan kesetaraan gender, mereka mempropagandakan emansipasi bagi wanita, mereka mempropagandakan kebebasan bagi kaum wanita. Banyak sekali propaganda yang mereka lakukan. Maka sudah selayaknya bagi seorang wanita muslimah dia mempersiapkan diri, mempersiapkan benteng untuk menahan serangan-serangan ini. Jangan sampai kemudian dia tidak punya bekal, dia tidak punya benteng untuk melindungi pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, nanti dia punya pendapat, ternyata wanita yang terbaik itu adalah wanita yang paling bagus karirnya. Wanita yang terbaik adalah wanita yang bisa menjadi pimpinan di instansi tertentu. Jangan sampai dia punya perasaan seperti ini yang menjadi barometer. Makanya tema menjadi wanita terbaik sesuai dengan syariat ini perlu kita angkat. Kemudian yang kedua, bahwa tema ini perlu kita angkat, ya, agar kita nanti sebagai orang tua, kita sebagai orang tua itu punya bekal untuk mendidik putri-putri kita. Ya, di antara kita ada yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Maka
Kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Kita punya anak perempuan, kita didik mereka bagaimana jadi perempuan atau menjadi wanita yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa besar kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka kemudian kedua bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia sebagai Majusi, menjadikan dia sebagai Yahudi, dan menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Maka ibu itu punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Ketika dia punya seorang anak wanita, dia harus didik anak itu untuk menjadi seorang wanita muslimah yang baik. Dan nanti dia pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah dia sudah melaksanakan tugas tersebut atau tidak? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berupaya untuk mendidik putri-putri kita menjadi wanita muslimah yang baik, atau justru kita abai? Nah, agar kita bisa melaksanakan tanggung jawab ini, para akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah, kita harus punya ilmu, kita harus punya bekal, kita harus punya standar. Seperti apa sih wanita yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mendidik anak-anak kita. Baik, insya Allah kita akan sebutkan beberapa kriteria wanita yang terbaik. Dan tentunya yang menjadi rujukan kita, bagaimana kita sebutkan dalam muqaddimah, kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana sih wanita yang terbaik menurut Al-Qur'an dan Sunnah? Maka yang pertama, barakallahu fikum, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang baik, atau wanita terbaik adalah wanita yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, tidak diragukan lagi, tidak bisa ditawar-tawar. Namanya wanita terbaik adalah wanita yang taat kepada Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Maka wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah. Demikian juga dia menjaga dirinya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat seorang wanita yang terbaik. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, "Fas-salihat ay al-mustaqimatu din wa amilati bil khair." Yang namanya wanita salihat adalah wanita yang lurus agamanya. Istiqomah dia dalam berpegang teguh kepada agama ini. Wa amilatul bil khair. Demikian juga dia adalah wanita yang beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Yang beramal dengan amalan kebaikan. Jadi inilah wanita yang terbaik. Dia menjaga agamanya. Dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memperbanyak amalan solehnya. Qala wa qanitat yakni muti'atu lillahi wa li azwajihinna. Adapun makna qanitat dalam ayat ini kata Imam At-Tabari yakni muti'at. Dia adalah sosok wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Ya, taat kepada suami nanti kita bahas. Sehingga seorang wanita, kalau dia ingin menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah, dia harus menjadi wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang berupaya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang berupaya untuk memperbanyak amalan saleh. Inilah wanita yang terbaik. Para akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah. Apabila seorang wanita dia berupaya
banyak amalan solehnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kadang orang-orang bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa bahagia dalam kehidupan ini? Maka caranya, para ummahat yang dirahmati oleh Allah, adalah hendaknya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Memperbanyak amalan-amalan saleh yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka niscaya kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-97 kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Ya, tidak ada perbedaan. Bagi laki-laki dan perempuan, kalau mereka beramal saleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, apa yang akan dia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya. Ini di dunia. Di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Adapun nanti di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka amalkan. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, ya, jadilah wanita yang terbaik dengan taat kepada Allah, memperbanyak amalan saleh. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, barang siapa yang bisa menambah selain amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah yang akan menambah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi ini yang pertama, bahwa wanita yang terbaik adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para akhwat wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di antara sifat wanita yang terbaik, mereka senantiasa berupaya untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Tidak keluar dari rumah kecuali ada suatu hajat yang harus mereka tunaikan. Dan juga mereka tidak bertabarruj, berhias, menampakkan kecantikannya kepada orang-orang yang tidak berhak. Ini salah satu fenomena yang kita dapati sekarang. Banyak di antara wanita muslimah yang mereka keluar dari rumahnya tanpa adanya hajat, sekedar jalan-jalan, ya. Tahu kadangkala ya itu tadi, ya, suatu hal yang tidak diperlukan. Dan ketika dia keluar dari rumahnya, dia tampil dengan penampilan yang menggoda kaum lelaki. Hati-hati. Perbuatan yang demikian diharamkan dalam syariat kita. Tidak boleh seorang wanita dia keluar dari rumahnya kemudian menampakkan cantikannya. Ini banyak tidak diketahui oleh wanita muslimah. Mereka justru ketika keluar dari rumah berupaya untuk tampil secantik mungkin agar dilihat oleh mata-mata manusia. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian wahai kaum wanita. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias seperti berhiasnya orang-orang di masa jahiliyah. Ya. Jadi jangan kemudian seorang wanita dia keluar dari rumahnya. Apabila seorang wanita dia keluar dari rumahnya, apalagi dia tampil dengan penampilan yang seronok,
dia tampil dengan hiasan yang menggoda, maka sesungguhnya dia telah membantu syaitan untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Yang namanya wanita itu adalah aurat. Artinya sesuatu yang hendaknya itu tertutupi. Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Dan sesungguhnya wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan menjadikannya sebagai target. Ya, artinya syaitan akan memanfaatkannya untuk menjadi sumber-sumber kerusakan di tengah-tengah manusia. Hati-hati. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha. Dan tidaklah seorang wanita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ketika dia berada di dalam rumahnya. Jadi kalau tidak ada hajat para akhwat wal ummahat, tetaplah kita di rumah. Ya, wanita muslimah itu tempatnya adalah di rumah mereka. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang beliau tidak melarang wanita muslimah untuk keluar ke masjid, ya, entah itu untuk melaksanakan ibadah salat atau dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Tapi setelah itu selesai semua, maka hendaknya dia segera kembali ke rumahnya. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Artinya boleh bagi mereka untuk pergi ke masjid. Boleh bagi mereka untuk keluar, berkumpul di suatu rumah, atau berkumpul di suatu tempat untuk menuntut ilmu. Akan tetapi setelah itu selesai, segera kembali ke rumah. Segera kembali ke rumah. Dan hati-hati dari tabarruj. Nabi SAW menyebutkan wanita yang bertabarruj, yang dia mempertontonkan kecantikannya di hadapan khalayak ramai, maka Nabi SAW mensifatinya sebagai wanita-wanita munafik. Dan wanita yang semacam ini amat jarang, ya, di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Jadi bukan satu perkara yang remeh. At-tabarruj bisa menghalangi seorang wanita dari masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Udzainah As-Sadafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisaikumul wadudul walud, al-muwatiyatu wal muwasiyatu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita kalian adalah yang penuh kasih sayang dan subur. Ini juga salah satu sifat wanita yang diharapkan dari wanita muslimah. Dia menjadi sosok yang penyayang. Penyayang kepada suaminya dan penyayang kepada anak-anaknya. Al-walud, demikian juga wanita yang subur. Wanita yang banyak anaknya. Nah, disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika beliau menyampaikan hadis ini, bahwa untuk masalah al-walud, maka ini kembali kepada ketentuan Allah. Karena ada terkadang wanita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bukan wanita yang subur. Wanita yang gampang punya anak. Maka sifat al-walud yaitu yang subur, ini dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang penyubur, dia seorang wanita yang penyubur tapi kemudian dia tidak suka untuk punya anak, maka ini adalah suatu hal yang tercela. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang subur. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat.
Qala al-muwatiyatul muwasiyah. Demikian juga wanita yang lembut dan setia kepada suaminya. Idza taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang suka bertabarruj. Ini adalah wanita terburuk yang bertabarruj, menampakkan kecantikannya kepada orang-orang yang tidak berhak. Al-mutakhayyilat, demikian juga wanita-wanita yang sombong. Wa hunnal munafiqat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah wanita-wanita munafik. Naudzubillah. Ini merupakan celaan yang demikian keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang suka bertabarruj dan wanita-wanita yang sombong, mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata minhunna illa mithlal ghurabil a'sam. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga, ya, melainkan seperti gagak-gagak yang belang. Apa maknanya mereka tidak masuk surga kecuali seperti gagak-gagak yang belang? Artinya jarang sekali di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Gagak-gagak itu, para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, ya, mayoritasnya mereka berwarna hitam polos, hitam kelam. Tidak ada satu warna yang menyertai, ya, bulu-bulu mereka, nggak ada. Sehingga gagak yang belang itu jarang sekali. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan bahwa wanita-wanita seperti ini yang masuk ke dalam surga itu seperti gagak belang, artinya jarang sekali. Wanita yang dia mutabarrijat, wa mutakhayyilat, wanita-wanita yang suka menampakkan kecantikannya ke hadapan khalayak ramai, demikian juga yang sombong, maka mereka jarang sekali yang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara sifat wanita yang terbaik, dia adalah wanita yang taat kepada suaminya. Jadi ini merupakan karakter wanita yang terbaik. Dia taat kepada suaminya, ya, tidak membantah perintah suaminya selama yang diperintahkan itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat seorang wanita itu masuk ke dalam surga. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya ini merupakan syarat dia masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya. Perhatikan ini para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah. Ya, hendaknya kita menjaga salat 5 waktu kita. Jangan kemudian lalai dari melaksanakan salat 5 waktu. Nunda-nunda sampai kemudian keluar waktunya. Naudzubillah. Apabila seorang wanita dia salat, menjaga salat 5 waktunya. Wasamat syahroha, kemudian dia berpuasa pada bulannya. Dia tidak meninggalkan puasa Ramadan kecuali ada udzur. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak membiarkan dirinya terjatuh pada perbuatan keji. Wa ta'at zaujaha, kemudian yang keempat dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut,
masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana yang kau kehendaki. Ya. Jadi salah satu syarat seorang wanita muslimah itu dimasukkan ke dalam surga adalah dia mentaati suaminya. Dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Husain bin Mihsan, beliau pernah bercerita bahwa suatu ketika bibinya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sang bibi, "Azatu zaujin anti? Apakah engkau adalah seorang wanita yang sudah bersuami?" Qalat na'am. Maka dia mengatakan iya. Jadi bibinya Al-Husain bin Mihsan mengatakan iya. Qala kaifa anti lahu? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Maka bibinya Al-Husain bin Mihsan ini mengatakan, aku tidak pernah mengurangi haknya wahai Rasulullah, kecuali memang aku tidak mampu untuk menunaikannya. Jadi dia senantiasa berupaya untuk menunaikan hak suaminya, kecuali kalau dia memang tidak mampu. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah di mana posisimu ketika engkau bergaul dengan suamimu. Maksudnya apa? Apakah engkau sudah memberikan yang terbaik untuk suamimu ataukah tidak? Kenapa? Fa inna ma huwa jannatuk wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu itu merupakan surga dan nerakamu. Merupakan surga dan nerakamu. Apa maksudnya suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri? Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, fa inna ma huwa ay az-zauj jannatuki wa naruki ay huwa sababun lidukhulikil jannah bi ridahu anka wa sababun lidukhuliki an-nar bi sakhatihi alaik. Maksudnya suami itu menjadi surga dan neraka, artinya suami itu menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam surga ya dengan ridho yang diberikan oleh seorang suami kepadanya. Jadi kalau dia berhasil membuat suaminya itu ridho, insya Allah dia akan masuk surga. Wasababun lidukhulikin nar bisakhatihi alaik. Dan dia menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka apabila engkau membuatnya murka. Jadi itu makna suami itu sebagai surga dan neraka bagi seorang wanita. Kalau dia membuat ridho suaminya, insya Allah dia akan masuk surga. Namun kalau dia membuat murka sang suami, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ahsini asyratahu wala tukhalifi amrahu fima laysa bima'siyah. Maka kemudian Al-Imam Al-Munawi mengatakan, fa'ahsini asyratahu. Maka hendaknya engkau perbaiki, ya, engkau baguskan pergaulanmu dengan suamimu. Wala tukhalifi amrahu, dan janganlah engkau menyelisih perintahnya fima laisa bimaksiyah, selama yang diperintahkan oleh suamimu itu bukan merupakan kemaksiatan. Ya, selama yang diperintahkan oleh suami bukan kemaksiatan, maka seorang wanita hendaknya mentaati sang suami. Ya. Bahkan kalau dia terlanjur berbuat salah kepada sang suami, dia berupaya agar sang suami memberikan maaf dengan segera. Ya, ini diantara sifat seorang wanita salehah. Ketika dia berbuat salah, bukan kemudian dia mau menang sendiri. Ini sering terjadi dalam rumah tangga. Ya, makanya katanya suami yang baik itu suami yang bisa mengatakan, aku minta maaf ya. Artinya suaminya yang harus ngalah. Padahal dalam Islam, seorang wanita lah yang dia harusnya berupaya untuk mencari pemaafan dari suaminya. Katanya apa? Laki-laki selalu salah pokoknya ya. Laki-laki yang harus minta maaf. Padahal keliru. Dalam Islam justru seorang wanita lah yang hendaknya dia berupaya mencari ridha suaminya.
Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat wanita penghuni surga. Ini para akhwat wal ummahat, kalau antunna ingin masuk surga, perhatikan hadis ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang karakteristik wanita penghuni surga. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan tentang wanita-wanita kalian di surga? Artinya siapa wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga? Lalu Rasul alaihi salatu wasallam mengkabarkan, kullu wadudin walud idza ghadabat aw usya ilaiha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Ya. Wanita penghuni surga adalah wanita-wanita yang dipenuhi dengan kasih sayang dan juga wanita-wanita yang penyubur. Tadi sudah kita jelaskan ya maknanya. Idza ghadabat idza ghudibat au usya ilaiha qalat, apabila dia dimarahi, ya, suaminya marah kepada dirinya, apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan oleh sang istri kepada suaminya? Hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini tanganku, kuletakkan di atas tanganmu. Masya Allah. Ya. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku sebelum engkau ridho kepadaku. Ya, itu merupakan sifat wanita penghuni surga. Bukan sebaliknya. Ya, suaminya marah, wah istrinya lebih marah lagi. Suaminya marah, ya, pakai mulut, istrinya marah pakai lempar piring. Ya, kata dulu waktu belajar di Yaman, ada teman-teman tuh bilang, kalau wanita Maghribi itu kalau dalam rumah tangga mereka lebih mendominasi rumah tangga. Jadi kalau suaminya marah, istrinya lebih marah lagi. Kalau suaminya mendiamkan 1 hari, istrinya mendiamkan suaminya 1 bulan. Nah, jangan seperti itu. Justru sebaliknya, seorang wanita penghuni surga, kalau dia ingin menjadi penghuni surga, ketika dia dimarahi, suaminya marah, dia mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku, kuletakkan di atas tanganmu, dan aku tidak akan bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Ya. Jadi ini karakteristik wanita salehah. Mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada suami. Kemudian yang keempat, di antara karakteristik wanita yang terbaik, dia senantiasa berupaya untuk menyenangkan suaminya. Jadi dia berdandan, menghiasi diri, menggunakan pakaian yang menambah kecintaan sang suami kepada dirinya, yang disukai oleh suaminya. Gaya rambutnya, kemudian penampilannya, dia berupaya agar sang suami itu senang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu nisa'i khair. Perhatikan ini para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wanita manakah yang paling baik? Nah, ini dia, sesuai dengan tema kita. Wanita manakah yang terbaik? Nabi SAW ditanya, wanita manakah yang terbaik? Maka apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang paling menyenangkan apabila dilihat oleh sang suami. Jadi suami ketika melihat sosok istrinya, dia merasa bahagia, merasa tenang dengan keberadaan sang istri di sampingnya. Senang dia melihat penampilan istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Dan wanita itu mentaati suaminya apabila diperintah. Kalau suaminya memerintahkan sesuatu, dia berupaya
ya untuk mentaati perintah suaminya. Dengan catatan itu tadi, selama yang diperintahkan itu bukanlah kemaksiatan. Kalau diperintahkan suatu kemaksiatan, misalnya saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana ini saya diminta oleh suami untuk bertabaruj. Ketika keluar di acara mantenan, keluar di acara walimahan, suruh tabaruj. Biar orang-orang tahu istriku cantik. Nah, seperti ini tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Dibujuk suaminya, bilang, Pak, Bapak atau Mas, ya, saya tampil cantik di depan Mas saja, bukan di depan orang banyak. Nah, seperti itu. Ya. Maka wanita yang terbaik dia mentaati suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisihi ya sang suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Artinya ketika dia ingin memanfaatkan hartanya, ya dia berupaya untuk menyesuaikan dengan keridhaan sang suami. Ya. Makanya para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, hendaknya seseorang itu berupaya membuat suaminya senang. Nabi SAW dahulu pernah melarang kaum laki-laki, ya. Beliau melarang kaum laki-laki untuk pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada sang istri. Ya, jadi Nabi SAW melarang kaum laki-laki, misalnya dia baru melakukan safar, langsung pulang ke rumah tanpa memberi kabar kalau dia akan pulang, kalau dia akan datang. Tujuannya agar apa? Agar sang wanita, agar istrinya itu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Bisa menyisir rambutnya, ya memakai wangi-wangian, sehingga ketika suami pulang, masuk ke dalam rumah, dia mendapati istrinya dalam keadaan yang terbaik. Jangan sebaliknya. Begitu pulang, lihat rumah berantakan, istri rambut acak-acakan, kemudian bau badannya pun ya tidak sedap. Sehingga suami yang sudah capek dari luar, ya bekerja, mungkin dia bekerja, melakukan perjalanan jauh, pulang ke rumah tambah capek. Pulang ke rumah bertambah kepenatannya. Ya, tapi bagaimana agar hilang kepenatannya ketika pulang ke rumah, rumahnya rapi, kemudian ia dapat istrinya juga dalam keadaan yang menyenangkan, hilang capeknya. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian pulang ke rumahnya di malam hari, artinya dia baru pulang safar di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, maka janganlah dia mendatangi ya istrinya secara tiba-tiba. Hatta tastahiddal mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah. Tujuannya agar apa? Agar istri itu bisa mencukur bulu kemaluannya. Artinya dia nanti menyambut suaminya dengan penampilan yang terbaik dan juga menyisir rambutnya Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang istri dia berupaya untuk menyenangkan suaminya. Ya, dan jangan kemudian ketika suaminya pulang ke rumah justru menambah kepenatan dan beban suami. Ada suatu faedah para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan kisahnya Rasul alaihi salatu wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerima wahyu di Ghar Hira, di Gua Hira, ya. Di usia beliau yang 40 tahun, beliau suka untuk menyepi di Gua Hira. Suatu malam datang malaikat Jibril alaihissalam memaksa beliau untuk membaca Iqra. Kemudian Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari. Kemudian beliau direkap dengan begitu kuat. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya. Beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha tidak kemudian mencecar Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertanyaan. Beliau biarkan dengan tenang. Biarkan suaminya tenang terlebih dahulu, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ya. Nah, ini menunjukkan suatu adab yang diajarkan oleh ibu kita Khadijah radhiyallahu taala anha bagaimana menyambut seorang suami. Artinya suami itu ketika dia baru datang jangan kemudian dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, dari mana saja? Kok baru pulang sekarang? Ya, kok nggak bawa oleh-oleh? Jangan seperti itu. Ya, tapi buat tenang dulu suami. Kalau nanti dia ada sesuatu yang perlu dia ceritakan, dia akan cerita. Ya. Ya, salah satu kebiasaan yang kita dapati ya. Kita dapati dari orang-orang zaman dahulu, ya, para ibu rumah tangga zaman dahulu, mereka biasanya kalau suaminya itu menjelang suaminya pulang, mereka akan menghangatkan sayuran. Jadi ketika suaminya pulang, makanan itu terhidang masih hangat. Tujuannya agar apa? Agar sang suami semakin bernafsu ketika makan. Jadi benar-benar pelayanannya itu luar biasa. Jika pulang ke rumah sudah terhidang minuman, ya, nggak perlu kemudian dia ambilkan minum, enggak. Begitu datang suaminya langsung dihidangkan minuman, ya. Itu wanita-wanita zaman dahulu. Kalau wanita zaman sekarang, ya banyak alasannya. Kenapa suaminya nggak dibikinin teh? Ya, nanti minum gula diabetes misalnya. Kenapa kok makannya kok nggak dihangatkan? Nanti makan banyak-banyak malah tambah gendut, ya. Banyak alasannya. Ya, makanya sedikit aja Bang, ya. Mungkin cara mengekspresikan cinta beda ya antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Baik. Maka hendaknya seorang wanita dia berupaya untuk menyenangkan sang suami. Kemudian di antara yang kelima, di antara karakter seorang wanita yang terbaik, dia berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak bebas bergaul, ya. Tidak bebas bergaul, apalagi sampai melakukan perzinahan. Naudzubillah. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Salah satu perkara yang akan menyebabkan seorang wanita masuk surga, bahkan dia bisa memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan, adalah dia wa ahsanat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi hati-hati, apalagi di masa sekarang. Ya, di masa sekarang ketika pergaulan sudah demikian bebas. Perlu kita ketahui, para ummahat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya syaitan itu senang sekali kalau rumah tangga kita itu ya berantakan. Kalau rumah tangga kita tidak harmonis, kalau terjadi perceraian di tengah-tengah kita, iblis itu sangat senang. Dalam sebuah hadis yang sahih dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang iblis laknatullah alaih. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna iblis yad'u arsyahu alal ma, thumma ba'atha saraya. Sesungguhnya iblis laknatullah alaih, dia meletakkan singgasananya di tengah samudra. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Ya. Wa adnahum ilaihi a'dhamuhum fitnah. Nanti kalau pasukan-pasukan ini kembali, yang posisinya paling dekat dengan iblis laknatullah alaih adalah yang paling besar fitnahnya. Ya, yang paling besar kerusakan yang dia lakukan. Maka mulailah kembali pasukannya setelah melakukan kerusakan di mana-mana, mereka kembali melapor kepada iblis tentang apa yang mereka lakukan. Qad fa'altu kada wa kada. Ada di antara mereka yang mengatakan, aku telah melakukan kerusakan ini dan itu. Tidak dianggap oleh iblis. Qad fa'altu kada wa kada. Ada lagi yang mengadukan, saya sudah melakukan ini dan itu. Iblis tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang besar. Sampai kemudian muncul ya salah seorang di antara mereka mengatakan,
ya, ma taraktuhu illa faraktu bainahu wa baina imraati. Tidaklah aku meninggalkan seorang lelaki melainkan telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Jadi ini misinya iblis laknatullah alaih. Dia ingin menimbulkan kerusakan di tengah-tengah manusia dengan cara apa? Memporak-porandakan fondasi rumah tangga. Maka hati-hati, kita jangan kemudian memberikan kemudahan kepada iblis laknatullah alaih dengan bermudah-mudahan dalam berhubungan, ya, saling kontak tanpa adanya hajat. Ya, yang ini akan membuka pintu fitnah. Ini akan membuka pintu fitnah. Apalagi di masa sekarang, di masa medsos. Ya. Di grup-grup reuni, waspada dengan grup-grup reuni. Ya, grup-grup reuni kalau memang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Ya, kecuali kalau misalnya kita mau dakwah di sana, ngajak teman-teman kita berislam dengan Islam yang baik, jadi masalah. Tapi kalau misalnya bertemu lagi dengan teman-teman masa lampau, ya, bisa terjadi CLBK. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali. Dan itu kasus yang nyata. Itu kasus yang nyata. Saya pernah menghadiri acara ceramah. Jadi tetangga itu menikahkan anaknya, kemudian ada acara ceramah. Ya, nasihat-nasihat bagi calon mempelai. Itu penceramahnya cerita. Kalau dulu perceraian itu jarang sekali terjadi pada pasangan berusia lanjut. Tapi sekarang ada perceraian terjadi di tengah-tengah pasangan yang sudah berusia lanjut. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah grup-grup reuni alumni. Alumni SMA, alumni SMP, ya, alumni SD, TK, TPA. Semuanya ada alumninya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi sang istri dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari suami. Kemudian dia ketemu lagi dengan pacarnya yang lama, mulai curhat. Aku kok diperlakukan seperti ini sama suamiku. Ternyata teman curhatnya juga diperlakukan sama oleh istrinya. Akhirnya mereka merasakan kenapa kita dulu tidak bersatu, ya. Mulai. Akhirnya mereka pun meninggalkan bahtera rumah tangga yang sudah mereka jalani selama puluhan tahun. Jadi jangan kemudian kita mengira orang sudah lanjut usia nggak bisa cerai, ya. Apalagi yang masih muda, hati-hati. Ya, hati-hati dari fitnah media sosial. Oleh karena itu, ya, di antara sifat wanita yang terbaik, dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang ketujuh, barakallahu fikum, di antara karakteristik wanita yang terbaik, dia adalah wanita yang bersyukur, berterima kasih, dan tidak meremehkan kebaikan yang diberikan oleh sang suami. Ya, terkadang muncul di lisan seorang wanita ucapan yang menyinggung perasaan suaminya. Ya, kamu kok nggak pernah berbuat baik sama aku, padahal selama ini yang menanggung biaya hidupnya adalah sang suami. Yang membangunkan rumah untuk tempat tinggal istrinya tersebut adalah suami, yang memberikan biaya dia, ya, untuk keperluannya sehari-hari adalah suami. Dia lupa kalau itu suatu kebaikan. Maka jangan kemudian seorang wanita melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Jangan karena kesalahan, sedikit kesalahan dari suami, seakan-akan kebaikan yang selama ini telah dia berikan dilupakan begitu saja. Makanya kadang-kadang seorang wanita itu perlu tahu apa sih yang terjadi pada kaum laki-laki di luar sana. Mereka terkadang berjuang, bertaruh nyawa untuk mendapatkan nafkah. Ya, kadang-kadang hujan, ada seorang suami profesinya bekerja di tambang misalnya, atau bekerja di pengeboran minyak. Itu kadang bertaruh nyawa. Pekerjaan-pekerjaan yang penuh resiko. Ada yang dia mungkin dia nggak tahu suaminya punya pimpinan yang kurang baik, sering dimarahi oleh suaminya, oleh atasannya, tapi dia bersabar. Kenapa? Karena dia butuh kerja. Dia ingin menafkahi anak dan istrinya, dia bersabar walaupun makan hati. Ini nggak tahu, para istri nggak tahu yang seperti ini. Perjuangan suami di luar. Maka tolonglah pengertian dengan apa yang sudah dikorbankan oleh suami. Banyak hal yang mereka dapati di luar sana yang mungkin dia tidak mau cerita. Cukuplah ini menjadi beban saya, bukan beban istri saya. Ya,
Seorang wanita muslimah hendaknya dia bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Jangan menjadi wanita yang kufur nikmat. Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Antunna tidak dikatakan sebagai wanita yang bersyukur kalau tidak berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Dan apabila seorang wanita dia tidak tahu terima kasih, melupakan kebaikan suaminya, tidak bersyukur dengan apa yang suaminya berikan, maka ini bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat wanita-wanita atau pernah melihat neraka dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Kata beliau, ra'aitun nar faram alaqal yaum manzaran qat wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kata beliau, aku melihat neraka, diperlihatkan kepadaku neraka, dan sama sekali aku belum pernah melihat pemandangan yang semacam itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan ternyata aku melihat penghuninya, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, kenapa kok para wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka Nabi SAW mengatakan, bikufrihinna. Mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kekufuran yang mereka lakukan. Qila yakfurna billah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka melakukan kekufuran kepada Allah, wahai Rasulullah? La, ternyata bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, tidak, akan tetapi mereka kufur kepada suami mereka, mereka kufur atas kebaikan-kebaikannya suami. Bagaimana bentuknya? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila suaminya sudah berbuat baik kepada dirinya, kemudian sang suami dia melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai dari sang suami, dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Wahai suamiku, aku tidak melihat adanya satu kebaikan pada dirimu. Engkau tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ya, jadi tidak menghargai upaya yang dilakukan oleh suami selama ini, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami. Baik. Kemudian para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, di antara sifat wanita yang terbaik, dia melayani suaminya sepenuh hati di atas ranjang. Ya, masalah ini perlu kita sampaikan. Jangan sampai kemudian disepelekan. Betapa banyak permasalahan rumah tangga yang muncul awalnya dari masalah ranjang yang tidak terselesaikan. Maka seorang istri dia berupaya untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Dan itu adalah ibadah. Ya, hubungan yang dilakukan oleh suami istri, hubungan suami istri itu menjadi suatu ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikumus shadaqah." Di antara dan pada hubungan suami istri, pada hubungan kalian itu ada sedekahnya. Jadi pada hubungan suami istri di antara kalian itu ada sedekah. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami, mendatangi syahwat kami melalui istri kami, apakah kami akan mendapatkan pahala?
Maka Nabi SAW mengatakan, Aro'aitum la wadu'a fi haram, akana alaihi fiha wizr. Bagaimana pendapat kalian? Bukankah kalian ketika kalian menyalurkannya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia akan berdosa? Fakadzalika idza wadu'a fil halal kana lahu ajr. Maka apabila dia menyalurkannya pada sesuatu yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena itu berupayalah untuk memberikan yang terbaik bagi suami. Ketika suami minta dilayani, layanilah dengan sepenuh hati. Makanya Nabi SAW melarang wanita itu untuk berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Karena bisa jadi suaminya memiliki hajat yang harus ditunaikan. Dia minta izin dulu kepada sang suami. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Kata Rasul SAW, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izin sang suami. Ya, jadi kalau suaminya tidak kemana-mana, tidak dalam keadaan safar, maka hendaknya dia meminta izin terlebih dahulu. Dan jangan disepelekan ya masalah ini. Karena satu hal yang perlu diketahui oleh para wanita, laki-laki itu berbeda. Gejolak syahwat itu berbeda dengan wanita. Mungkin wanita dia bisa menunggu dan menanti, tapi kalau laki-laki tidak bisa. Ketika dia menginginkan, ya ada sesuatu yang akan meledak. Ya, sehingga hendaknya seorang wanita memenuhi apa yang diinginkan oleh sang suami. Hati-hati dari menolak permintaan suami. Kata Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat ghadban 'alaiha ya la'anathal malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang laki-laki yang dia ingin meminta pelayanan dari istrinya, tapi istrinya tidak mau, ya, maka sang suami tidak ridho, sang suami marah, la'anathal malaikah hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai datangnya waktu subuh. Ya. Maka jangan kemudian meremehkan permasalahan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam anna syahwatal jima' syahwatun ahabbahal anbiya was salihun." Ketahuilah bahwa syahwat al-jima' adalah syahwat yang dicintai oleh para nabi dan orang-orang saleh. Jadi bukan suatu syahwat yang tercela. Ketika seseorang menyukai jima', ya, qalu lamma fiha minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Kenapa itu syahwat yang mereka cintai? Karena pada hubungan antara suami istri tersebut terdapat kemaslahatan baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Ya. Apa manfaatnya ketika seseorang berhasil menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang Allah halalkan? Min ghaddil basar. Dia akan bisa menundukkan pandangannya. Jadi kalau ingin suami itu pandai menundukkan pandangan, layani yang baik. Kalau dia terlayani dengan baik, niscaya dia tidak akan melirik wanita lain. Dia akan menundukkan pandangannya. Qala wa kasri syahwah aniz zina. Demikian juga akan memutus syahwat yang bisa mendorong pada perbuatan zina. Karena dia sudah tercukupi oleh istrinya, tidak terpikir untuk melakukan perzinahan. Wa husulil nasril ladzi tatimmu bihi imaratud dunya wa tuksiru bihil ummah ila yaumil qiyamah. Demikian juga dengan hubungan suami istri akan terwujudkan anak keturunan yang dengannya akan terurus urusan-urusan dunia serta memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Jadi banyak sekali kemaslahatan yang muncul dari hubungan suami istri. Ya. Kemudian di antara sifat wanita yang terbaik, dia menjaga rahasia suaminya. Terutama dalam permasalahan ranjang, hati-hati. Kadang-kadang para wanita, terutama ketika mereka sedang berkumpul, mereka menyebarkan rahasia suaminya. Menyebarkan apa yang terjadi tadi malam dengan suaminya. Ya, yang demikian tidak diperbolehkan. Apalagi masalah ranjang diceritakan kepada
manusia, kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid, ya, Nabi SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Bisa jadi kata Nabi SAW, ya, ada laki-laki yang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya. Artinya bagaimana hubungan mereka. Ya. Demikian juga bisa jadi ada seorang wanita yang menceritakan apa yang telah dia lakukan bersama suaminya. Ya. Fakultu, maka kemudian Asma bintu Yazid mengatakan, "Ai wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun." Maka Asma bintu Yazid mengatakan kepada Nabi SAW, benar wahai Rasulullah, inilah yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan oleh manusia. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki cerita tentang bagaimana hubungan dia dengan istrinya tadi malam. Dan yang wanita bercerita tentang bagaimana hubungan dia dengan suaminya tadi malam. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala taf'alu, fa innama dzalika mithlu syaitan, laqiya syaitana fi tariqin, fa ghasyiyaha wan nasu yadhurun." Jangan kalian lakukan. Jangan ceritakan masalah ranjang kalian kepada orang lain. Karena yang demikian itu seperti syaitan, ya, syaitan jantan bertemu dengan syaitan betina di jalan, faghasyiyaha, kemudian dia menyetubuhi. Syaitan laki-laki menyetubuhi syaitan wanita, wan nasu yanzurun, dalam keadaan wanita melihat apa yang mereka, dalam keadaan manusia melihat apa yang mereka lakukan. Ya. Maka hati-hati dari apa? Dari menceritakan masalah rumah tangga, terutama masalah ranjang kepada orang-orang lain. Demikian juga masalah curhat ya para ummahat. Hati-hati mencari tempat curhat. Ya, kadang-kala kalau orang yang kita ceritakan itu tidak amanah, maka ini akan menambah runyam rumah tangga kita. Bisa tersebar aib-aib rumah tangga kita. Ya, jangan alasannya hanya untuk mencari tempat bercerita. Kalau ingin benar-benar bercerita, ceritakanlah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Orang yang dikenal, mungkin dia punya pengalaman dalam menghadapi masalah rumah tangga, atau seorang yang berilmu, agar ada solusi, bukan hanya cerita saja. Hati-hati, yang sedang diceritakan aibnya itu adalah suami Anda. Ya, kalau dia tidak amanah, kemudian ceritakan kepada orang lain sampai di telinga suami Anda, maka rumah tangga yang harusnya mungkin bisa dipertahankan keharmonisannya menjadi tambah berantakan, tambah runyam. Hati-hati. Dan yang terakhir, di antara karakteristik wanita yang terbaik, dia menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi sang suami. Ya. Jadi jangan kemudian suami itu lebih nyaman ketika dia berada di kafe-kafe, di tempat-tempat kopi bersama teman-temannya. Ya. Suaminya tidak betah di rumah. Baru saja pulang kerja sudah mau pergi lagi. Tapi sebagai tempat yang membuat suami betah. Dalam yang diriwayatkan dari hadisnya dalam Bukhari Muslim, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari safar. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, beliau memasang sebuah tirai di rumah agar rumah itu tampak lebih indah. Maka ternyata di dalam tirai tersebut ada gambar makhluk hidupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, asyadun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudhahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang nanti siksaannya paling pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mencoba membuat tandingan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian faqata'nahu faja'alnahu minhu wisadatan aw wisadatain. Maka kami ambil dan kami potong tirai tersebut, kemudian kami jadikan satu atau dua ban. Nah, pelajaran yang bisa didapatkan dari hadis ini kata para ulama, yang tadi disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Fiqh Tarbiyatul Abna,
bahwa hendaknya seorang wanita menjadikan rumah sebagai tempat yang membuat suaminya betah. Ya, Aisyah itu membuat indah rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma caranya keliru. Beliau nggak tahu bahwa tirai itu ada gambar makhluknya, nggak boleh. Membuat malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, dan yang membuat pun akan dihadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berupaya untuk menciptakan rumah yang nyaman bagi suami. Ketika suami akan pulang, ya, anak-anak itu dilatih. Kadang-kadang para ummahat beralasan, ini kita punya anak kecil banyak, ini mau tidak mau mainan berceceran di sana kemari. Dilatih anaknya, ya, untuk setelah main merapikan kembali mainannya. Itu bentuk pendidikan kepada anak-anak. Ya, atau disiapkan satu ruangan khusus. Mereka main di sana, silakan. Mereka mau berantakan, jangan berantakin tempat-tempat yang lain. Ya, sehingga ketika seorang suami pulang dalam keadaan capek, dia lihat rumahnya dalam keadaan bersih, rapi, teratur, wangi. Istrinya juga demikian. Dia lihat istrinya dalam penampilan yang terbaik, maka akan hilanglah lelah sang suami dan akan semakin bertambah cintanya kepada sang istri. Baik. Inilah para akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, ya, beberapa karakteristik wanita yang terbaik. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ingatkan, atau bukan satu hal, ya, dua hal yang perlu kita ingatkan sebagai penutup kajian kita di sore hari ini, bahwa untuk menjadi orang yang terbaik, dalam hal ini untuk menjadi wanita terbaik, ada dua kunci yang harus dipegang oleh para akhwat wal ummahat. Hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr dalam kitab beliau Sifah Zaujah Sholihah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, dua hal yang perlu kita pegang. Yang pertama, kita menyadari bahwa kebaikan itu di tangan Allah. Makanya jangan lupa untuk senantiasa berdoa, meminta pertolongan dari Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi wanita yang terbaik di matamu. Maka berikanlah bantuan kepadaku untuk mewujudkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa kata Syekh Abdul Razak? Kalau Anda ingin menjadi seorang yang baik, jadi wanita yang terbaik, maka hendaknya itu diwujudkan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jangan hanya ucapan lisan saja, tapi benar-benar berupaya, ya, bersemangat untuk menjadi seorang wanita yang terbaik. Kedua perkara ini, kata Syekh Abdul Razak, terangkum pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah engkau untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah. Dan jangan lupa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan agar bisa menjadi sosok wanita yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi para akhwat wal ummahat, bagi para saudariku semua, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin 1-2 pertanyaan, silahkan ditulis. Ada pertanyaan? Ada? Belum? Ya, kita tunggu sebentar. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, dikedepankan saja. Ada mic ya, Mas? Enggak? Langsung? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana hubungan wanita yang bekerja di luar rumah dengan keluarga, bukan istri tidak berhidup atas khidmat atau nafkah dari suami. Kita hidup di zaman di mana semua menggunakan uang, anak yang mahal dan lain-lainnya. Wafiq barakallah. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui, ya, yang perlu kita tanamkan, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Ya,
Rezeki itu datangnya dari Allah dan sebab-sebab rezeki itu banyak, bukan hanya bekerja. Ya, banyak sebab-sebab rezeki. Orang beristighfar itu juga sebab rezeki. Ya, orang menuntut ilmu itu sebab rezeki. Jadi bukan hanya kerja. Dan yang berikan rezeki itu adalah Allah. Nabi SAW pernah mengatakan wa ajmilu fit thalab, dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Artinya jangan nyerempet-nyerempet hal-hal yang dilarang. Adapun hukum wanita bekerja, ya ini pertama yang harus ditanamkan ya. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah, ingat, cara mendapatkan rezeki bukan hanya dengan bekerja. Ada orang yang bekerja, kalau dilihat ada orang dibandingkan dengan saudaranya yang tidak bekerja, ternyata lebih banyak rezekinya saudaranya tidak bekerja. Ada. Atau ada yang bekerja keras dibandingkan dengan yang santai-santai saja, ternyata yang santai-santai lebih banyak rezekinya. Nah, kemudian yang kedua, boleh saja wanita itu bekerja dengan syarat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan dalam sebuah risalah beliau, syaratnya yang pertama, ya, kalau dia sudah berkeluarga tentu dengan seizin sang suami. Kemudian yang kedua, syaratnya pekerjaannya itu tidak mengabaikan tugas intinya sebagai seorang ibu. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga. Artinya tidak ada tugas kewajiban yang terabaikan. Kemudian yang ketiga, pekerjaannya itu sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita dan tidak bercampur baur dengan kaum lelaki. Ya, kalau ini semua terpenuhi, insya Allah tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja. Tapi kalau dia melanggar syariat, dikhawatirkan dia dapat rezeki, akan tetapi rezekinya itu karena dia dapatkan karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi rezeki yang tidak barokah. Ya, kita tentu menginginkan rezeki yang barokah ya. Karena rezeki itu yang paling penting adalah rezeki yang barokah. Sedikit tapi barokah, ini tentu lebih bermanfaat daripada banyak tapi tidak barokah sama sekali. Wallahu taala alam. Demikian kaidah-kaidah bagi wanita yang ingin bekerja. Baik. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, satu pertanyaan lagi ya, sudah mendekati waktu maghrib. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini ya para pengumahan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.